sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah kita memanjatkan puja dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat, ridho dan karunia-Nya kita masih sempat berada di tempat ini. Allah memberkati. Di dalam pula salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Nabi yang telah membawa kita dari dalam pemerintahan zaman jahiliyah menuju ke kemuliaannya zaman Islam. Tidak mati, tidak lupa. Zaman kami yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah melewati setengah dari bulan Ramadan. Tidak kita sadari bahwa bulan Ramadan sisa beberapa hari lagi. Di tengah kesibukan dan banyaknya tantangan kehidupan sehari-hari, bulan Ramadan mengajarkan kita pentingnya kesabaran, pentingnya merenung serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, pada malam kali ini saya akan menyampaikan apa-apa saja yang bisa kita lakukan di sisa-sisa Ramadan ini. Yang pertama adalah merenungi makna puasa. Puasa merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi puasa juga mengajarkan kita untuk menghindari dari sifat-sifat buruk. Apa-apa saja sifat buruk itu, mulai berbohong, menggunjing, atau tidur terlalu lama. Perbuatan itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Dan karena itu pada bulan Ramadan ini adalah kita menentukan hati dan pikiran kita untuk selalu bersabar, tidak marah, dan selalu berpikir untuk bagaimana kita bisa meningkatkan ibadah kita lebih baik lagi. Kemudian yang kedua adalah kita meningkatkan ibadah kita. Apalagi ini sudah pertengahan Ramadan, melewati pertengahan Ramadan. Pertengahan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk meningkatkan ibadah, baik itu sholat, baik itu membaca Al-Quran, ataupun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah kita meluangkan waktu yang senggang, waktu kita untuk beribadah, seperti setelah sholat Isya, setelah sholat Subuh, ataupun sholat Tarawih. Adalah kita berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kita bahwa setiap amalan sekecil apapun itu akan diperkatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah silaturahmi. Ramadan juga mengajarkan kita untuk lebih peduli terhadap sesama. Karena kita meluangkan waktu untuk saling membantu, saling menolong, seperti membantu, memberi bantuan, atau hanya dengan memberi perhatian kepada tetangga maupun teman kita. Maka dari itu, maka hati kita akan terhindar dari sifat egois dan kesombongan. Kemudian ada yang keempat, yaitu menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Dalam menjalani puasa dan ibadah, penting untuk tidak melupakan tugas dan tanggung jawab di dunia. Adalah kita tetap menjaga keseimbangan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Karena Allah menjadikan kembali menjadi manusia yang seimbang. Contohnya saja, dengan disiplin berpuasa, maka kita sudah belajar untuk mengatur waktu kita, yang berarti bisa meningkatkan produktivitas di pekerjaan atau di sekolah. Kemudian yang kelima, yaitu
mengunggah semangat perubahan. Di pertengahan Ramadan adalah momentum untuk memulai perubahan yang positif. Apakah ada kebiasaan buruk yang selama ini kita biarkan? Inilah saatnya untuk mengubahnya, karena Allah memberikan kita kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Maka jadikanlah Ramadan sebagai momentum perubahan, bukan hanya sekedar ritual tahunan, melainkan balik dalam hidup kita menuju kehidupan yang lebih baik. Hadirin yang menghargai insyaallah rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan sisa Ramadan ini sebagai kesempatan emas untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas ibadah dan mengeluarkan kebaikan kepada lingkungan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di dalamnya dan menerima setiap amal ibadah kita. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan.